Selamat datang di video pembelajaran tentang berbagai sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa sumber energi dan bagaimana dampak penggunaannya bagi masyarakat. Sumber energi yang pertama akan kita bahas adalah sumber energi berdasarkan pemakaiannya. Energi berdasarkan pemakaiannya ada dua tipe, yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer adalah sumber yang belum diubah atau diubah sesaat sebelum digunakan oleh konsumen. Sumber energi primer diperoleh secara langsung dari alam, seperti minyak mentah, gas bumi, batu bara, tenaga air, dan biomasa. Sumber energi sekunder adalah sumber energi yang berasal dari energi primer yang telah diubah melalui proses teknologi menjadi bentuk energi yang lebih praktis atau mudah digunakan. Misalnya, minyak tanah, listrik, gas buatan, arang, dan briket batu bara. Sumber energi sekunder yang paling banyak kita gunakan salah satunya adalah listrik. Energi listrik yang kita gunakan dihasilkan dari konversi sumber energi primer. Sumber-sumber energi primer sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi tak terbarukan atau non-renewable energy dan sumber energi terbarukan atau renewable energy. Sumber energi tak terbarukan atau non-renewable energy adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi tak terbarukan pada umumnya berasal dari sumber energi berbahan bakar fosil atau fossil fuels, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, sumber energi nuklir juga merupakan bagian dari sumber energi tak terbarukan. Bahan bakar ini adalah zat yang dapat melepas energi dengan mengubah struktur kimia atau nuklirnya. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, saat ini pembangkit listrik berbahan bakar fosil masih menjadi sumber energi dunia yang paling besar. Meskipun namanya bahan bakar fosil, namun bahan bakar fosil tidak terbuat dari fosil. Istilah fosil mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksinya sangat lama, yaitu ratusan hingga jutaan tahun. Bahan bakar fosil dihasilkan dari pembusukan tumbuhan dan hewan yang membentuk bahan organik. Bahan organik ini tertutup dan terkubur jauh di dalam lapisan sedimen tanah selama jutaan tahun. Selanjutnya, mengalami penambahan lapisan sedimen, mengalami tekanan dan panas yang besar. Minyak bumi dan gas alam terbentuk dengan cara yang mirip dengan batu bara, yaitu terbentuk dari lapisan batuan berpori yang dapat diakses dengan pengeboran. Proses pembakaran setiap sumber energi fosil berbeda-beda, bergantung pada bahan bakar yang digunakan, apakah batu bara, minyak bumi, atau gas alam. Sekarang mari kita jelajahi satu persatu tentang sumber-sumber energi tak terbarukan, yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, dan nuklir. Sumber energi tak terbarukan yang pertama akan kita bahas adalah batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Batu-batu tersebut kemudian tertutup oleh lapisan pasir dan lumpur yang menekannya menjadi zat hitam keras yang kita sebut sebagai batu bara. Untuk mendapatkan batu bara, kita harus menggali permukaan tanah hingga kedalaman tertentu. Dan tentu saja ini menyebabkan dampak lingkungan yang tidak baik. Setiap sumber energi memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan sumber energi batu bara diantaranya adalah 1. Batu bara merupakan sumber energi yang terjangkau karena harganya yang stabil dibandingkan sumber bahan bakar lainnya. 2. Batu bara mudah terbakar. 3. Batu bara menghasilkan energi tingkat tinggi saat pembakaran. 4. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang paling melimpah, bahkan melebihi minyak dan gas bumi. 5. Ekspor batu bara merupakan sumber energi yang dapat diandalkan karena memberikan pendapatan bagi beberapa negara.
Kekurangan sumber energi batubara. 1. Batubara merupakan sumber daya terbatas yang tidak dapat diperbarui. 2. Batubara sangat mencemari lingkungan karena melepaskan gas rumah kaca ketika dibakar. 3. Penambangan batubara dapat merusak tanah. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk menambang berukuran besar serta menimbulkan suara bising sehingga dapat mempengaruhi satwa liar setempat. 4. Mengangkut batubara juga dapat menambah polusi atmosfer. 5. Menambang batubara bisa berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan. Selain batubara, sumber energi tak terbarukan lainnya adalah minyak dan gas bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari organisme mikroskopis yang tenggelam ke dasar laut ketika mereka mati. Dalam jangka waktu yang sangat lama, bahan organik ini tertutup pasir yang berubah menjadi batu dan kemudian berubah menjadi minyak dan gas. Minyak dan gas bumi lebih mudah diekstraksi dibandingkan batu bara karena bersifat cair dan gas. Namun, terkadang ekstraksi tidaklah mudah karena banyak cadangan minyak berada pada batuan yang berada di dasar laut. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, metode ekstraksi minyak menjadi lebih mudah dan dimungkinkan untuk melakukan pengeboran sejauh beberapa kilometer. Bahkan melakukan pengeboran ke samping dari kilang yang terapung di laut sedalam beberapa kilometer. Minyak dan gas bumi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan sumber energi minyak dan gas bumi diantaranya adalah 1. Minyak adalah sumber energi yang sangat berguna yang dapat diproses menjadi ratusan produk. 2. Relatif mudah untuk disimpan dan diangkut. 3. Listrik dari minyak dan gas bumi dapat diandalkan dan dapat merespon permintaan pasar dengan cepat. 4. Minyak dan gas bumi menyediakan ribuan lapangan kerja secara global. 5. Gas alam menghasilkan emisi CO2 70% lebih sedikit dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Kekurangan sumber energi minyak dan gas bumi yaitu 1. Keduanya merupakan sumber energi tak terbarukan yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. 2. Membuat dan mengelola jaringan pipa yang digunakan untuk mengangkut gas alam dan minyak bumi memakan biaya yang sangat besar. 3. Tumpahan minyak dapat merusak lingkungan laut. 4. Produk sampingan minyak dapat menjadi racun dan mencemari lingkungan. Sumber energi tak terbarukan yang terakhir kita bahas adalah sumber energi nuklir. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang memiliki inti tidak stabil dan ketika inti tersebut terpecah maka akan menghasilkan energi. Bahan bakar nuklir merupakan sumber daya tak terbarukan, meskipun tidak harus dibakar sehingga tidak berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Bahan bakar nuklir menghasilkan bahan limbah yang sangat radioaktif, sehingga sulit untuk dibuang. Bahan bakar nuklir seperti uranium-235 harus diekstraksi dari dalam tanah dan kemudian dimurnikan sebelum digunakan. Kelebihan penggunaan sumber energi nuklir diantaranya adalah 1. Tenaga nuklir tidak bergantung pada bahan bakar fosil. 2. Bahan baku yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan batu bara atau minyak bumi. 3. Emisi karbon dioksidanya terbatas. 4. Negara-negara dapat menutup pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua. 5. Tenaga nuklir menyediakan lapangan kerja dalam desain, konstruksi, dan operasinya. 6. Perekonomian lokal mendapat manfaat dari investasi ini. Kekurangan sumber energi nuklir. 1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sangat mahal. 2. Uranium dan plutonium merupakan sumber daya yang terbatas sehingga pada akhirnya akan habis. 3. Penambangan, pemurnian, dan pengangkutan uranium dan plutonium menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 4. Saat ini belum ada solusi jangka panjang yang memuaskan mengenai tempat pembuangan limbah radioaktif beracun yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. 5. Produk sampingan dari pembangkit listrik adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata nuklir. 6. Kecelakaan nuklir sangat menghancurkan suatu wilayah seperti yang terjadi pada Chernobyl dan Fukushima. 7. Pembangkit listrik tenaga nuklir biasanya dibangun di lokasi pesisir pantai yang mungkin rentan terhadap kenaikan permukaan laut.
Setelah kita menjelajahi macam-macam sumber energi